Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, para orang tua kami yang saya muliakan, yang saya hormati, imam kita, para ustaz, ustazah, para guru, buya yang hadir, tentu tokoh masyarakat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib rahimakumullah. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan di jalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perjuangan untuk meraih ridha Rabbul Alamin sampai akhir hayat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, insyaallah pada hari ini di waktu kita yang singkat, saya mohon izin untuk menyampaikan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa jazakallahu ahsanal jazaa. Semoga Allah melimpahkan rahmat, ampunan dan kemuliaan untuk beliau. Kita masuk kepada surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah, tafsir Al-Quranil Azim dari Imam Ibnu Katsir. Surat Al-Bayyinah hafal Bapak Ibu ya? Insyaallah ya. Ini suratnya agak panjang. Kita kayaknya nggak sampai selesai malam ini. Surah Al-Bayyinah. Ini kalau dari Wadduha dimaksud dua yang panjang ya? Sama dengan Al-Alaq. Tapi mudah-mudahan familiar Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah kajian ini kita menjadi lebih khusyuk dan lebih dapat menghayati, menyelami setiap ayat-ayat yang ada di dalam surah ini. Surah Al-Bayyinah, ada yang menamai surat ini dengan awal katanya. Surat apa? Surat Lam Yakun. Surat Lam Yakun. Ada juga yang menamai surat ini Al-Qayyimah. Kalau Al-Bayyinah dari ayat pertama, Al-Qayyimah dari ayat ketiga. Ada juga yang menamai surat ini Al-Munfakkina. Siapa itu? Ini ulama kita ya, tokoh Sumatera Barat, Buya Hamka, dalam tafsir beliau Al-Azhar menyebutkan bahwa nama lain surah Al-Bayyinah Al-Munfakkin. Itu diambil juga dari ayat yang pertama. Saya bacakan satu ayat pertama, ayat bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Imam Ibnu Katsir memulai tafsir ini bukan langsung ke ayat pertama, tapi beliau menceritakan tentang sebab awal turunnya surah Al-Bayyinah. Tapi bukan asbabun nuzul ayat bunda ya. Karena kalau disebut asbab
nggak disebutkan ini sebabnya, tapi pembuka awal sejarah turunnya surat ini. Ada salah seorang sahabat Nabi yang disebutkan, beliau adalah Ubay bin Ka'ab. Nanti kita cerita Bapak Ibu ya keutamaan dari seorang Ubay bin Ka'ab. Pembuka tafsir Imam Ibnu Katsir dari Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, Innallaha amarani an uqri'a hadhihi surah. Di riwayatnya ada lebih dari 3 macam. Ada yang menyebutkan hadhihi surah, ada yang menyebutkan hadzal Quran, ada yang langsung menyebutkan Innallaha amarani an uqri'a 'alaika, langsung lam yakunil ladzina kafaru sampai terakhir. Semua riwayat ini dari Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan kepada engkau, wahai Ubay bin Ka'ab. Jadi langsung Nabi SAW panggil Ubay bin Ka'ab. Setelah menghadap Rasulullah, Nabi sampaikan, Allah memerintahkan aku untuk membacakan surat ini, surat Al-Bayyinah. Apa kata Ubay? Dzukirtu. Apakah namaku disebut langsung? Bukan di dalam surat Bapak Ibu ya, tapi disebut langsung oleh Allah melalui Jibril. Kata Nabi, ya. Fabaka, maka menangis Ubay bin Ka'ab. Nah ini ada yang menarik Bapak Ibu ya. Apa yang membuat seorang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu spesial sampai-sampai ketika surat Al-Bayyinah turun, dia yang pertama kali bahkan namanya disebut untuk dibacakan surah ini. Ini siapa? Ubay bin Ka'ab. Tapi Imam Ibnu Katsir tidak menceritakan lebih lanjut, hanya beberapa potongan saja. Ubay bin Ka'ab seorang Ansor, bukan dari Makkah, tapi beliau bertemu dengan Rasulullah di Makkah. Sebelum peristiwa hijrah, Ubay bin Ka'ab sudah datang ke Makkah bertemu dengan Rasulullah. Kemudian balik lagi. Ketika itu Ubay masuk Islam. Datang lagi sebelum hijrah, mendekati hijrah, dalam peristiwa namanya Bai'ah Aqabah, perjanjian Aqabah. Ini agak lama Bapak Ibu ya. Ketemu pertama kali Ubay bin Ka'ab, kemudian pulang. Musim haji berikutnya orang Madinah datang, gak banyak, 15 orang, terjadi perjanjian Aqabah 1, Bai'ah Aqabah. Pulang. Setahun kemudian musim haji berikutnya datang lagi rombongan Madinah, lebih ramai. Kemudian peristiwa Bai'ah Aqabah 2, perjanjian Aqabah kedua terjadi. Ketika itulah Ubay ikut dan berikrar di Bai'ah Aqabah kedua untuk mengajak Rasulullah datang ke Madinah kalau seandainya di Makkah terancam. Perjanjian Aqabah di sebuah lereng bukit tengah malam ya, biar gak ketahuan sama kafir Quraisy. Kira-kira mendekati subuh, dingin, gelap, di ujung kota Makkah berkumpul 100 lebih kaum muslimin Madinah campur bersama Rasulullah, menyatakan siap sedia menjadi tameng pelindung, siap menerima Rasulullah kalau datang ke Madinah. Ubay termasuk yang ikut dari Bai'ah Aqabah kedua. Di Ubay orang Ansor Madinah.
Terus apa yang membuat Ubay ini spesial? Saya menyampaikan dua riwayat ayah bunda rahimahullah, tapi ini tidak ada di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Hadis yang pertama menyebutkan bahwa khudhul Quran min arba'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan belajarlah ilmu Al-Quran dari 4. Apa itu 4? Ini nama sahabat yang ahli dalam membaca Al-Quran. Khudhul Quran min arba'ah. 1, min Abdillah bin Mas'ud. Ambil Al-Quran, ilmu Al-Quran itu semuanya, qiraatnya termasuk tafsirnya, yang pertama dari Ibnu Mas'ud, yang kedua Salim, ini seorang budak dari Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah, tapi mampu menguasai ilmu Al-Quran. Salim. Yang kedua, ambil Al-Quran dari Mu'az bin Jabal. Yang keempat, dari Ubayyah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ambil dari Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay dapat gelar. Gelar ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya gampang kita hafal Bapak Ibu. Sayyidul Qurra, tambah satu lagi sayyidnya. Dulu sayyid ada Sayyidul Syuhur, penghulu bulan, yaitu Ramadan. Ada Sayyidul Ayyam, penghulu hari, yaitu hari Jumat. Ada Sayyidul Istighfar, induk istighfar. Ada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu Nabi dan Rasul. Ada Sayyidul Malaikah, penghulu malaikat Jibril. Hari ini nambah satu, Sayyidul Qurra, penghulu qari, pembaca Al-Quran, dialah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua dari Imam Ibnu Majah menyebutkan keutamaan dari Ubay bin Ka'ab. Di awal turunnya surah Al-Bayyinah disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir seorang Ubay bin Ka'ab. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan 8 sahabat yang paling ahli, yang punya keahlian, 8 orang. Siapa 8 ini? Kita mudah-mudahan hafal Bapak Ibu ya. Gak susah menghafalnya. 4 diantaranya khalifah. Nah, ini sisanya baru nanti kita hafal. Akrama ummati bi akrami, yang paling penyayang di antara umatku dengan kasih sayangnya Abu Bakar. Wa asyadduhum fi dinillah, yang paling tegas. Siapa paling tegas? Umar bin Khattab. Wa asdaqahum haya, yang paling jujur dan paling pemalu ya. Siapa yang pemalu? Uthman bin Affan. Aqda'uhum, yang paling tepat kalau membuat keputusan. Khalifah yang keempat Ali, itu ya, 4. Yang paling penyayang Abu Bakar, yang paling tegas Umar, yang paling jujur dan pemalu Utsman, yang paling tepat membuat keputusan Ali. Ini baru 4-nya, ini agak asing ya.
yang paling faham dengan halal dan haram, disebutkan Mu'adz bin Jabal. Yang paling faham dengan faraid. Apa itu faraid? Waris, ya, pembagian ilmu, harta, waris. Zaid bin Thabit. Walikulli ummatin aminan. Setiap umat itu ada orang yang terpercaya. Siapa yang paling terpercaya di umatku ini? Kata Nabi, Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. 3, ya. Yang keempat, yang paling faham, aqra'uhum li kitabillah, yang paling pandai, qori dalam menguasai kitab Allah, itulah Ubay bin Ka'ab. 8, ya. Kita ulang Bapak Ibu. Yang paling pengasih Abu Bakar. Yang paling tegas Umar bin Khattab. Yang paling pemalu dan jujur, ya, Utsman bin Affan. Yang paling tepat membuat keputusan Ali bin Abi Thalib. Dulu hakim itu namanya qadhi. Ali ini disebut aqdha'uhum, yang paling tepat membuat keputusan. Kemudian yang paling paham hukum halal dan haram ada Mu'adz bin Jabal, ya. Tadi di hadis pertama disebutin juga beliau. Kemudian yang paling paham ilmu waris, Zaid bin Thabit. Kemudian yang paling terpercaya di tengah-tengah umat, Abu Ubaidillah. Yang terakhir, yang paling qari li kitabillah, itulah Ubay bin Ka'ab. Itu segelintir keistimewaan seorang Ubay bin Ka'ab. Tapi masih jadi pertanyaan, kenapa Ubay yang dipanggil? Kenapa bukan yang lain? Kan tadi banyak tuh nama-nama disebutkan. Kenapa Ubay? Sebelum masuk ke ayat pertama, Imam Ibnu Katsir menuliskan sebuah riwayat bahwasanya Ubay bin Ka'ab pernah berselisih tentang qiraah, tentang bacaan Al-Quran dengan Ibnu Mas'ud. Tadi ada 4, ya, yang ilmu Al-Qurannya gak diragukan. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, ada juga Ubay bin Ka'ab. Ini berdua pernah berselisih, beda. Siapa yang protes? Ubay mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Abdullah bin Mas'ud baca Qur'annya beda. Tidak disebutkan surat di dalam riwayat itu, surat apa, ayat berapa tidak disebutin. Hanya saja Nabi panggil Abdullah bin Mas'ud, sini, Ubay sini, bacain. Masing-masing baca dengan versinya. Setelah dibaca oleh Ibnu Mas'ud, begitupun dibaca oleh Ubay, apa kata Rasulullah? As-sabata, kalian benar. As-sabata, wahai Ibnu Mas'ud, kau benar. Wahai Ubay, kau benar. Udah selesai. Tapi Ubay hatinya gak tenang, muncul keraguan. Kenapa kok bacaan kita beda? Kalau dalam ilmu qiraah, ini bacaan yang bunyinya beda. Bapak Ibu pernah dengar, ya? Misalkan wadduha, ada qiraah wadduhe, ya, Syu'bah. Ada yang sebut qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita, ya. Kalau qiraah yang lain kufuwan, bukan kufuwan tapi kufuwan. Wah,
ini imam kayaknya belum makan. Ini bukan. Itu perbedaan qiraah. Itulah yang dilaporkan oleh Ubay. Ternyata kata Nabi, asobata, kalian berdua sama-sama benar. Akhirnya Ubay gak tenang nih, kenapa nih Rasulullah bilang kita berdua benar? Ini kayaknya ada yang salah ini. Kalau bukan saya berarti itu masuk atau Al-Quran atau Rasulullah, ragu. Maka dipanggillah Ubay oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril memerintahkan, Allah perintahkan untuk dibacakan surah Al-Bayyinah. Bukan karena Ubay gak paham Al-Quran, bukan karena Ubay lagi ada masalah dengan isi surah Al-Bayyinah, tapi untuk menambah keimanan dan mengokohkan keyakinan Ubay gara-gara peristiwa yang dia alami. Itu riwayat terakhir sebelum Imam Ibnu Katsir menjelaskan isi dari surah Al-Bayyinah. Jadi kita masuk Bapak Ibu ya ke dalam surah Al-Bayyinah. Ayatnya ada 8 ini, tapi kita mungkin hanya sampai ayat ke-4. Karena surah Al-Bayyinah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tanggapan orang-orang kafir kepada Rasulullah. Yang kedua, perintah ikhlas. Yang ketiga, balasan di dunia dan di akhirat. 2 yang terakhir insyaallah di lain waktu ya. Ayo kita masuk ayat pertama. Lam yakunil ladzina kafaru, tidaklah orang-orang yang kafir. Siapa itu kafir? Orang kafir ada banyak ya, tapi di sini disebutkan 2 saja. Min ahlil kitab, 1 ahlul kitab, 2 wal musyrikin, orang musyrik. Lah kan benar Pak, kafir cuma 2. Kalau cuma 2 ini nanti ada yang tanya, Pak, iblis masuk mana? Wah, iblis enggak kafir kalau dari ayat ini. Atau nanya ateis. Ateis artinya tidak beragama ya. Ada ateis, ada agnostik, tidak meyakini adanya Tuhan. Enggak ada disebutin dalam surah Al-Bayyinah. Karena memang enggak disebutin ya bukan berarti enggak kafir, tetap kafir. Kafir pembagian yang umum ada 4 ya. Kafir harbi yang keras, yang memerangi kita. Ada kafir zimmi yang hidup bersama. Ada kafir mu'ahid yang hidup bayar jizyah, pajak dengan perjanjian. Ada kafir musta'man, datang untuk urusan luar negeri tapi aman ya, tidak diperangi. Tapi iblis gak ada masuk ke situ. Maka Imam Baghawi membagi kafir itu ada 4. Ini pembagian yang lebih khusus. 1 kafir ingkar, yang memang dia menolak Allah, gak percaya adanya Tuhan. Nah ini ateis masuk, agnostik masuk ya. Yang kedua ada namanya kafir juhud. Kafirnya serius. Siapa itu? Orang yang secara batin dia tidak mengakui, secara batin kebalik ya, secara batin dia mengakui, lahir dia tidak mengakui. Ini iblis yang tadi. Iblis kalau ditanya Tuhannya siapa? Jawab Allah. Dalam batinnya iblis meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin, Muhammad itu benar, Al-Quran benar. Tapi di lisannya iblis mengingkarinya. Itu yang batin menolak, lahir kebalik. Batin mengiyakan, lahir menolak. Karena di nanti ada yang terbalik posisinya.
Ada lagi kafir inad. Ini yang batin dan lahir mengiyakan, lahir batin setuju. Terus kenapa disebut kafir? Ini yang terjadi kepada pamannya Rasulullah, Abu Thalib. Secara batin Abu Thalib meyakini ini ponakan saya ini benar-benar utusan Allah, seorang nabi. Secara lisan Abu Thalib juga meyakini. Ketika ditanya, kenapa kau menolak wahai ponakanku ya? Diberikan wanita terbaik, diberikan harta, diberikan kedudukan. Kata Nabi, seandainya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ketahuilah wahai paman, aku tidak akan berhenti sampai ajal. Kata Abu Thalib, wah, kalau begitu aku dukung engkau. Secara lisan iya, secara batin iya, tapi gak mau masuk Islam karena takut dicap tidak amanah, berkhianat kepada kabilahnya, termasuk kafir ya. Yang terakhir ada kafir itu namanya nifaq, munafik. Jadi munafik kata Imam Bawawi ini masuk kafir. Kenapa? Karena secara lisan dia mengakui, tapi secara batin musuh dalam selingkuh. Wah, ini banyak ini. Hati-hati ya bunda ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah mengumpulkan orang-orang kafir dan yang munafik sama. Bahkan munafik ini lebih pedih. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Yang kafir lisannya mengiyakan, oh iya ikut saya Islam, tapi hatinya menolak. Itu ditaruh di keran-keran neraka. Lebih pedas, lebih kejam, lebih syadid daripada yang kafir biasa. Tapi dalam surah Al-Bayyinah kafir ini hanya dua, ahlul kitab wal musyrikin. Siapa itu ahlul kitab? Kata Imam Ibnu Katsir, Yahudi dan Nasrani. Ahlul, pengikut, pemilik. Ada ahlul bait yang menempati rumah. Ada ahlul musibah yang lagi dapat musibah. Ada ahlul banyakin, bukan bahlul. Ahlul kitab yang mengikuti, memegang, memiliki kitab. Ada Taurat, itu Yahudinya, pengikut Nabi Musa. Ada Injil, Nasrani. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, ahlul kitab di sini bukanlah mereka yang dahulu. Kalau dahulu itu kitabnya masih asli. Tapi ketika di zaman itu, zaman Rasulullah, kitab Taurat dan Injil yang mereka pegang sudah tidak lagi asli. Itulah yang disebut ahlul kitab. Wal musyrikin. Siapa yang musyrikin? Yang syirik. Dijelas Bapak Ibu ya, yang menduakan Allah, yang dia mengakui Allah ada tapi menyembah berhala. Kasih nama anaknya Abdullah. Dulu kita cerita Bapak Ibu ya, kenapa orang Arab jahiliyah meyakini adanya Allah tapi nggak mau menyembah Allah. Buktinya Rasulullah ayahnya bernama Abdullah, bahkan menunjuk jalan ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, namanya juga Abdullah bin Uraiqid. Padahal dia bukan muslim, tapi Abdullah, hamba Allah.
Karena mereka meyakini Allah itu ada, tapi yang disembah yang lain. Itu jatuh ke musyrikin. Orang-orang kafir, ahli kitab dan musyrikin tidak akan mufakin, tidak akan melepaskan keyakinan mereka, ajaran mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bayyinah. Apa itu bayyinah? Petunjuk. Bayyin, tabayyun. Bapak, kita bertabayyun dulu. Apa itu tabayyun? Bukan baca surat Al-Bayyinah, tapi menjelaskan. Kumpul kabar-kabar, diterangkan, ditarik benang merah, tabayyun. Bayyinah, bukti, keterangan, penjelasan. Bahkan ulama ada yang memaknai dengan Al-Quran, bayyinah. Bahkan ada yang menyebutkan bayyinah itu Taurat dan Injil. Loh, gimana bayyinah artinya Taurat dan Injil bukan dalam Quran? Untuk memahaminya, langsung masuk ke ayat kedua. Makna al-bayyinah, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul yang diutus oleh Allah. Ini ya makna al-bayyinah. Kalau ada yang bilang al-bayyinah itu Al-Quran, betul, karena disebutkan suhufan mutahharah. Kalau ada yang bilang al-bayyinah itu Taurat atau Injil, juga betul Bapak Ibu, karena Rasulullah adalah bukti Taurat dan Injil yang asli. Siapa yang bertanya tentang Injil, tentang Taurat kepada Rasulullah, dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang hak. Itu bukti Rasulullah adalah Taurat dan Injil, sekalian Al-Quran yang berjalan. Itulah makna dari al-bayyinah. Ada kalimat suhufan mutahharah. Suhuf, kertas, lembaran. Mutahharah, yang suci. Jadi agak kontradiksi dengan ayat ketiga bagi sebagian kita yang bunda ya. Pak, ketika disebutkan ayat ketiga ada kata kitab, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya kutub, jamak dari kitab-kitab. Qayyimah diambil dari kata qiyam, tegak berdiri. Mustaqim, lurus. Ada kitab-kitab yang lurus. Mana kontradiksi? Tadi di ayat kedua suhuf. Apa arti suhuf? Bapak Ibu, lembar ya. Suhufi Ibrahim wa Musa, itu ya, lembar. Tapi di ayat ketiga ada kitab-kitab. Kitab itu yang kita tahu, ini kayak Al-Quran, dijilid, sampulnya keras gitu ya, buku kitab. Dalam ayat ini makna kitab, walaupun tidak salah, kitab itu adalah buku, tapi di sini disebutkan makna kitab adalah kutubun, artinya ketetapan. Karena kalau dalam ayat puasa, apa ayat puasa Bapak Ibu? Kutiba alaikumus siyam, ditetapkan, diperintahkan, diputuskan. Maka kutub di sini maknanya ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan, hukum-hukum yang semuanya ada di suhuf, lembaran-lembaran yang suci tadi. Itu makna kutub. Jadi kitab gak melulu tentang buku ya.
Nanti kalau buka kitabnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bapak Ibu ya, lihat daftar isi banyak tulisan kitab. Kitabus Shalah, Kitabus Shaum, Kitabul Hajj, Kitabuz Zakah. Ini kitab-kitab isinya. Padahal kitabnya udah ini. Makna di sana adalah bab. Kitab juga sebagai pembagian. Jadi luas maknanya. Kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum, ketetapan-ketetapan yang lurus. Ayat keempat. Habis ini tanya jawab Bapak Ibu ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ini agak seru nih, karena ada kata perpecahan. Tidaklah mereka terpecah belah. Siapa? Ahli kitab tadi, kecuali setelah setelah datang al-bayyinah, setelah datang bukti yang nyata, setelah datang Rasulullah, setelah datang Al-Quran, para ahlul kitab mereka terpecah belah. Apa maknanya? Sebelum mereka terpecah, mereka awalnya satu. Siapa yang satu? Kaum Yahudi menunggu datangnya seorang nabi terakhir, ismuhu Ahmad, ada di dalam Taurat. Begitupun Nasrani, sebagaimana pendeta Bukhaira menjelaskan, oh ini anak, ini nabi yang terakhir. Termasuk juga Waraqah bin Naufal, hafal Injil, mengatakan kepada Khadijah di waktu ayat pertama turun, dulu cerita Iqra Bapak Ibu ya, kata Waraqah, ini suamimu ini akan diusir dari kaumnya. Awalnya Yahudi dan Nasrani satu, tapi ketika Rasulullah datang dengan Al-Quran, dengan bukti-bukti yang nyata, dengan mukjizat membelah bulan, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, mereka terpecah belah. Waktu kita cukup kayaknya Bapak Ibu rahimakumullah. Sebelum nanti tanya jawab, azan dulu saja. Kita jawab azan Bapak Ibu. Saya jeda dulu ya. Alhamdulillah ta'ala alam. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على
dapat menelusur itu di luar pertemuannya begini. Makasih sama-sama. Oh. Duluan yang mau nanya. Ibu, Pastinya nggak paham, Ustaz. Silakan, Ustaz. Izin Buya ya. Yang pertama dari Buya tadi, kenapa yang banyak disebut ini Taurat, Injil, Zabur gak ada dibahas. Padahal kitab yang kita tahu ini 4, Pak ya? Zabur, Nabi Daud, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Kenapa yang banyak disinggung hanya 2? Saya juga nggak tahu, ini Buya ya. Di dalam Al-Quran sering disebutkan, nggak sering, tapi ada disebutkan tentang Zabur kepada Nabi Daud. Tapi saya rasa karena latar belakang historis, sejarah, bahwa di masa kehidupan Rasulullah SAW itu yang ada adalah Yahudi dan Nasrani. Sementara Nabi Daud ini jauh di awal Bapak Ibu ya, mungkin sudah terkikis ya, tapi bukan berarti dilupakan oleh Al-Quran. Termasuk juga dalam beberapa hadis, salah satunya ketika menafsirkan di surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi waladdallin, 2 ya, ghairil maghdubi alaihim. Hadis Imam At-Tirmizi menyebutkan yang dimaksud di sini adalah Yahudi, waladdallin Nasrani. Lagi-lagi cuma 2 ya, Yahudi dan Nasrani. Sementara Zabur, umatnya Nabi Daud, itu nggak disinggung-singgung di dalam Al-Quran. Mungkin selain latar belakang historis, kalau ada nanti Bu ya, saya akan cari tahu. Wallahu a'lam bishawab. Keterbatasan ilmu Bu ya, maaf Bu ya. Kemudian dari ayahanda, ini tentang kesimpulan bagian pertama ayahanda, bahwa ayat 1 sampai 4 itu bercerita tentang tanggapan kaum kafir, diantaranya ahlul kitab dan musyrikin, kepada Rasulullah. Apa yang disorot oleh Imam Ibnu Katsir, bahwasanya pada awal-awal masa jahiliyah Yahudi Nasrani itu adem ayem, sampai-sampai ada yang menyebutkan sekiranya ada agama baru itu diterima. Tapi ketika datang agama Islam dibawa oleh seorang Muhammad, mereka menjadi tafarruqu, terpecah belah, jadi berantakan, jadi kacau. Jadi awalnya satu, kemudian jadi kacau. Alasannya ada banyak Bapak Ibu ya. Satu alasannya, Muhammad kalau mau bawa agama baru silahkan, mau bawa Tuhan baru silahkan, berhala baru boleh. Tapi jadi masalah kalau ajarannya Muhammad menghinakan Tuhan-Tuhan kita semua, ini jadi masalah. Jadi masalah kalau Muhammad ngaku Nabi, kita udah lama kita nggak ngaku Nabi, tapi ini Muhammad ngaku Nabi, jadi masalah. Itu kesimpulan yang pertama ayat ya, dari bagian pertama surah Al-Baqarah tentang tanggapan orang-orang kafir. Yang kedua tentang ikhlas, yang ketiga tentang balasan surga neraka, insyaallah pertemuan berikutnya. Adapun kisah Ubay bin Ka'ab tadi hanya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disampaikan. Kebetulan saya sempat buka tafsir Sofwatut Tafasir Imam Al-Asbahani, beliau nggak sebutkan asbabun nuzulnya. Di dalam tafsir Imam Wahbah Az-Zuhaili juga beliau tidak sebutkan asbabun nuzulnya.
Karena ayahanda dan ibunda rahimakumullah, tidak semua surah, tidak semua ayat itu mesti atau harus ada asbab nuzulnya. Ada ayat-ayat atau misalkan surah yang tanpa babibu, tanpa kabar ini itu, langsung malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Adapun kisah tadi saya kemukakan, mungkin juga diutarakan oleh Imam Ibnu Katsir agar kita lebih kokoh dalam meyakini dan mengimani surah Al-Bayyinah ini. Dan mungkin juga itu bagian dari memuliakan sahabat seorang Ubay bin Ka'ab. Dan kita yang tadinya belum kenal dengan sosok beliau radhiyallahu anhu, mudah-mudahan malam ini sudah mulai kenal ya. Wah, ini ternyata sosok Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Itu ayahanda ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada satu lagi atau pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya tadi membahas masalah paman Nabi Abu Thalib yang menjaga tapi sayang sampai akhirnya tidak ada berdaya. Yang di pertanyaan saya, apakah memang sudah takdir paman Nabi itu tidak berdaya? Kedua, apakah nanti ada sapaan dari Nabi kepada paman telah menjaganya dengan paman yang lain? Ada aja. Dulu tadi kayaknya waktu kurang cukup. Mengenai paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, apakah sudah takdir Ustaz ini? Qadarullah, garis yang ditetapkan benar. Lalu apa hikmahnya? Kenapa terjadi seperti itu? Rasulullah SAW punya paman yang tidak masuk Islam. Salah satu, mungkin ada banyak hikmah yang lain, tapi salah satu hikmah adalah bahwa kita yang muslim dan non-muslim itu bisa bersatu, bisa satu arah, sebagaimana Rasulullah dan pamannya yang tetap kekeh dalam keyakinannya, tapi tetap beriringan dengan Rasulullah SAW. Adapun hikmah yang lain, sama-sama kita berlindung kepada Allah, Bapak Ibu rahimahullah, bahwa hidayah, hikmah itu memang sepenuhnya 100% ada dalam genggaman Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga kita jangan sampai sombong sudah hafal Al-Quran, jangan kita sampai tinggi hati sudah menguasai ini itu. Pamannya Rasulullah sendiri, senasabnya, darahnya Abdul Muthalib mengalir, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka Islam hidayah enggak turun. Apakah beliau dapat syafaat? Ini wallahu alam, saya pribadi enggak tahu Ustaz. Walaupun ada ikhtilaf, ini perdebatan, orang tuanya Nabi dikatakan bukan penghuni surga. Ada yang menafsirkan maksud orang tua di sini adalah paman beliau. Kita sama-sama menjaga diri dari segi adab dan akhlak tentunya, karena kalau dikaji nggak selesai. Tapi dari sisi kecintaan kita kepada Rasulullah, ini termasuk hal yang kurang enak kalau dibahas. Daripada kita sibuk Bapak Ibu ya untuk memutuskan hukum keluarga Rasulullah, surga neraka, Islam tidak, mungkin lebih baik kita fokus kepada diri kita masing-masing pribadi. Tapi secara keseluruhan, terima kasih Ustaz ya pertanyaannya. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak, Buya, Ustaz semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.